Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Maksudnya bagaimana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man itu merupakan al-ismul mausul. Di dalam ilmu usul fiqh atau di dalam kitab ilmu nahwu yang namanya al-ismul mausul itu yadullu 'ala al-'amiyah. Isim mausul ini menunjukkan sifat keumuman. Jadi mau dia laki-laki ataupun perempuan, mau dia yang masih muda ataupun yang sudah tua renta sekalipun, maka masuk dalam kategori tersebut. Man, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan suatu pemahaman ilmu agama terhadap hambanya tersebut. Maka para ulama menafsirkan hadis tersebut dengan mengatakan bahwasannya fakullu man aradallahu bihi khairan fala budda ayyufaqihahu fid din. Sudah menjadi barang pasti orang kalau dikehendaki oleh Allah akan suatu kebaikan, Allah berikan pemahaman dalam ilmu agama. Dan begitu pun sebaliknya, falam yufaqihu fid din lam yurid bihi khairan. Tapi kalau andai ada seorang yang dia tidak diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami ilmu agama, maka boleh jadi itu merupakan suatu musibah terbesar bagi hamba tersebut, karena berarti dia adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Walaysa kullu man faqqahahu fid din qad arada Allahu bihi khairan bal la budda ma'al fiqhi fid din min al-amal bihi. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, kalau seandainya ada seseorang yang sudah diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang tersebut senantiasa semata-mata orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kebaikan secara langsung. Bukan. Jadi kuncinya, orang kalau mau dipilih oleh Allah, ya berarti tanda yang pertama dia harus mendapati kemudahan untuk memahami ilmu agama, dan yang kedua mudah untuk mengamalkan ilmu agamanya tersebut. Maka kalau kita tarik kembali bahwa pemahaman secara global daripada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan suatu kebaikan, maka sesuai janji baginda Rasulullah, ciri pertama orang tersebut adalah yufaqihu fid din. Bukan mereka yang mendapatkan pangkat dan jabatan, bukan mereka yang memiliki rumah megah dan mobil mewah, bahkan harta berlimpah. Akan tetapi ciri pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah yaitu yufaqihu fiddin, mereka yang Allah mudahkan langkah kakinya untuk dapat menghadiri majlis-majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan alhamdulillah kita yang hadir pada pagi hari ini, kita termasuk daripada golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kita dipilih oleh Allah. Lantas siapa orang yang tidak beruntung? Orang yang tidak beruntung itu adalah orang yang enggak mau tuh, namanya dia nuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Banyak Allah memberikan kesempatan dan waktu, kesehatan yang begitu baik, akan tetapi dia tidak pernah menyempatkan dirinya untuk sekali saja menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan, ada sebagian orang mengatakan dengan entengnya lisan berbicara, ayyu syai'in a'malu bi majlisil ilmi. Apa yang aku dapati dengan aku menghadiri majlis ilmu? Orang tersebut tidak mengerti bahwa ketika kita menghadiri majlis ilmu, tentunya pulang kita membawa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu beberapa tahun yang lalu, sempat itu ada video yang viral. Ada seorang ibu-ibu tua, nenek-nenek, dia ngucap sembarang. Tapi memang ucapan tersebut itu ditujukan kepada mereka golongan perempuan. Kata nenek-nenek tersebut, udah yang namanya orang perempuan, ibu-ibu pada di rumah aja, udah kagak ada yang usah ngaji. Kita tahu di kampung kita ini dari Senin sampai ketemu Senin lagi, namanya ibu-ibu yang doyan ngaji mah banyak. Mau dia kuliah duha, ba'da zuhur, yang penting mah namanya kewajiban bakti ama laki, ama anak juga diurusin, kagak ditinggalkan, namanya gaji mah tetap wajib.